Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti kembali pada kebaktian pada pagi hari ini, di hari yang spesial ini, di hari Natal ini, tanggal 25 Desember 2020. Mari kita bersama-sama kita menaikkan ibadah kita, kebaktian kita Natal pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan sepenuh hati kita dan sepenuh penghayatan kita bahwa hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari kemenangan untuk kita semua, karena Tuhan Yesus Kristus telah hadir untuk kita semua. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita persiapkan hati dan diri kita. Kita persiapkan pikiran kita, kita siapkan jiwa kita siapkan raga kita. Kita akan bersiap untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang hadir dalam dunia ini, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang bertujuan untuk menyelamatkan kita, umat manusia, di dalam dunia ini. Mari kita merenungkan sejenak betapa sangat luar biasa, betapa kasih Tuhan yang sungguh sangat luar biasa kepada kita anak-anaknya, kepada kita umatnya, yang telah memberikan sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa, dengan menghadirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus di dalam kehidupan kita, yang telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak lahir
Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekali lagi kita menilik hati kita. Menilik hati kita yang paling terdalam. Mari kita mengenang bahwa Yesus Kristus telah hadir dalam dunia ini. Kasih sayang yang besar terhadap kita umat manusia. Kita yang telah berdosa, kita yang telah dilumuri oleh dosa. Namun Allah Bapa kita sungguh sangat mengasihi kita dengan memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamat, yang telah diberikan kepada dunia ini untuk kita semua, untuk kita menceritakan, untuk kita mewartakan, untuk kita memberikan kabar baik kepada semua orang di muka bumi ini, bahwa hanyalah Dia salah satunya dan satu-satunya Juru Selamat yang hidup di dunia, dan hanya kepada Dialah jalan untuk menuju surga. Sungguh sangat luar biasa Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja sejahtera, yang patut kita sambut sebagai Tuhan kita. Surga yang mulia, Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Bapa yang sungguh sangat besar, Bapa yang sungguh sangat mulia di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami, terlebih pada saat ini ya Bapa. Pada hari ini Engkau memberikan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan umat manusia, bahwa di hari ini, di tanggal 25 Desember ini ya Bapa, ribuan tahun yang lalu, Engkau menghadirkan putramu yang tunggal, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang hadir di dalam dunia ini, untuk menyelamatkan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Bapa, terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati kami, sampai dengan saat ini
Engkau telah menghadirkan kami, Engkau telah menyemangati kami selalu ya Bapa di dalam tengah kesesakan ini. Dan terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami ini, sehingga pada saat ini ya Bapa, kami boleh dapat merayakan ibadah Natal ini. Bapa yang ada di surga yang mulia, Bapa, saat ini di dalam situasi pandemi ini ya Bapa, kami mungkin tidak dapat bersama-sama di dalam suatu tempat, di dalam gereja. Namun kami yakin dan percaya ya Bapak, Engkau menumbuhkan gereja-gereja kecil di tengah-tengah kami, melalui keluarga-keluarga kami di rumah ya Bapak. Bapak yang ada di surga yang mulia, kiranya Engkau menyertai kami semua, baik yang ada di gereja ini ya Bapak, yang bertugas melayani Engkau di dalam pagi hari ini, dalam ibadah kebaktian ini, maupun ya Bapak kepada semua jemaat JBC Pulau Mas ini, dan semua yang juga menyaksikan semua ini ya Bapak, Engkau beroleh berkat yang sangat luar biasa. Bapak, sertailah kami ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya kasih kuasa Tuhan terus akan berada di dalam kehidupan ini, terlebih saat ini ya Bapak. Tidak ada kuasa lain, tidak ada kuasa jahat yang dapat menghambat kami, yang dapat melemahkan kami untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu yang sungguh sangat indah di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kiranya ya Bapak, Engkau memberkati kami selalu di dalam kehidupan ini. Kami mohon ampun akan salah dosa kami yang telah kami perbuat. Dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Kembali lagi dari mimbar ini kami mengucapkan selamat berbakti pada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Masih di dalam suasana Natal ini, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat kita bersuka cita, meskipun kita semua sekarang mengalami hal yang sungguh sangat menyesalkan bagi kita di dalam situasi pandemi ini. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang menyertai kita selalu di dalam kehidupan ini. Mari kita menyanyikan pujian penyembahan untuk Yesus Kristus. Kita nyanyikan bersama-sama. Hai, mari berimbun. Bersama
Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-14. Silakan Bapak Ibu dan Saudara sekalian menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membantu membacakannya. Firman yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita sejenak merenungkan pembacaan Alkitab. Saat lagi kita akan masuki puncak ibadah kita. Saat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edwin Halim. Namun sebelumnya, mari kita semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita menyiapkan hati dan diri kita melalui sebuah pujian persiapan. Tahtamu kau tinggalkan. Yesus
Pendeta Edwin Halim, dipersilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal. Kita bersama-sama hari ini memperingati dan merayakan kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa momen penting ini tidak boleh kita abaikan. Peristiwa bersejarah di dalam kehidupan bagi umat manusia. Yesus datang ke dalam dunia. Allah menjelma menjadi manusia. Firman Allah yang menjadikan langit dan segala isinya itu betul-betul menjadi daging, menjadi sama seperti kita. Saudara, ini sangat luar biasa. Firman Allah dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita cukup sampai di sini. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, dan kami percaya Engkau akan menolong kami mengerti maksud firman Tuhan ini, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, manusia memberontak kepada Allah oleh karena kecongkakannya, kesombongannya, ingin menyerupai Allah. Apapun, mungkin manusia pertama yang jatuh dalam dosa itu menuduh si ular, yang menyebabkan, yang membuat memutarbalikkan kebenaran yang sesungguhnya mereka sudah tahu itu, bahwa kalau mereka makan mereka akan mati. Tetapi ia jatuh ke dalam dosa karena iblis tahu bahwa keinginan bebas manusia condong untuk melawan kepada Allah, dan akhirnya manusia jatuh dalam kecongkakannya. Nah saudaraku, kita seringkali gagal dalam kehidupan kita untuk mau taat kepada firman Allah, oleh karena kesombongan kita, oleh karena gengsi kita, oleh karena kita merasa ini membuat kita tidak nyaman dan lain sebagainya. Tetapi firman Allah adalah firman yang maha kuasa. Nah saudaraku yang saya kasih, mari kita belajar bersama-sama, supaya saudara dan saya, kita sekalian ingat, firman itu telah menjadi manusia, supaya saudara betul-betul percaya bahwa Yesus Kristus sesungguhnya adalah manusia firman, bahwa Yesus Kristus adalah Allah, firman Allah yang telah menjadi manusia. Saudara, kita tahu bersama-sama dengan hal ini. Ada 3 fakta Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Yang pertama, saudaraku yang saya kasih, Yesus Kristus adalah Allah pencipta.
Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan dengan sangat jelas bagi kita sekalian firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saudaraku, tidak dapat kita sangsikan bahwa kalimat Allah ini, kalau firman Allah ini adalah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Kalau dikatakan Allah berarti dia yang berdaulat, dia yang berkuasa. Dia yang mengatur segala-galanya. Dia yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia tidak dibatasi oleh ruang. Dia Allah yang abadi, yang maha kuasa, yang berdaulat atas hidup manusia dan bahkan dunia dengan segala isi. Nah saudara, itu adalah bukti nyata. Bukti nyata. Siapa Yesus? Apakah Yesus nabi? Apakah Yesus imam? Yesus juga benar-benar Allah sejati. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dari tidak ada menjadi ada. Karena di dalam dia kita tahu bersama-sama ada keilahian yang jelas yang saudara bisa tahu di sana. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-16. Mari kita lihat bersama-sama Kolose 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ada tujuan yang jelas ketika Allah menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Dia menciptakan segala sesuatu itu untuk Dia. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus Kristus, firman itu adalah benar-benar Allah. Yesus Kristus adalah benar-benar pencipta. Dia yang bertahta baik yang di surga maupun yang di bumi, yang menciptakan segalanya. Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah menjadikan segala sesuatu dengan segala isinya. Saudara, jangan sangsi lagi. Bersyukurlah bahwa sesungguhnya Yesus yang telah menjadi manusia itu, firman yang menjadi manusia itu, benar-benar Allah yang maha kuasa yang menjadikan segala sesuatu. Nah saudaraku, firman Allah mengatakan Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolaknya. Maksudnya apa saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Ini kita sama-sama kita belajar bersama-sama saudara. Ada begitu banyak kita baca firman Tuhan. Ada begitu banyak waktu kita luangkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang firman Tuhan itu berlalu. Masuk kiri, keluar kanan. Kita tidak mau mengingat firman Tuhan itu. Kita tidak mau hidup dalam firman Tuhan itu. Dan tidak menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gagal menerima Dia. Padahal Dialah Allah yang maha kuasa yang menjadikan segala sesuatu. Mau saat ini menerima firman Tuhan sebagai maha kuasa yang sanggup membentuk hidup kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup melindungi kita, yang sanggup mengarahkan kita. Karena Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu. Yang kedua, alasan yang kedua, Yesus Kristus adalah penuntun hidup manusia. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini kita jelas bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama tadi dikatakan dengan jelas Dia adalah terang hidup yang menerangi hidup kita. Dia yang menuntun hidup kita ke jalan yang benar. Kita tahu bersama-sama dalam Mazmur 119 105, mari kita lihat bersama-sama ayat yang sangat terkenal sekali bagi kita sekalian. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini jelas bagi kita saudaraku. Ketika Ia berkata, di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dialah terang yang menerangi jalan kehidupan kita. Dialah yang menuntun kita di jalan yang benar supaya kita tidak tersandung, supaya kita dapat mampu melihat mana jalan yang baik, mana jalan yang berlubang, mana jalan yang terjal,
mana jalan yang curam, mana jalan yang meninggi, mana jalan yang mendatar. Nah saudaraku yang saya kasih, kalau tanpa terang kita tidak mampu melihat apa-apa. Yesus adalah firman yang mampu menuntun kita di jalan yang benar. Saudara, karena Dialah terang hidup kita. Dan Rasul Paulus, dia dengan sangat bijaksana memberikan dengan sangat jelas dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, apa yang dikatakan firman Allah ini. Firman Allah mengatakan demikian: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada begitu banyak manfaat supaya saudara dan saya, kita punya tuntunan untuk hidup bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena firman Allah akan mengajar kita, firman Allah akan menyatakan kesalahan kita, firman Allah akan memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi saudara, mari kita bersama-sama meyakini bahwa setiap firman Allah yang kita renungkan, baik pagi, siang ataupun malam, sebaik setiap saat kita melihat mungkin saudara siaran-siaran yang kita lakukan saat ini, kita ingat bahwa sesungguhnya itu kita sedang dibentuk oleh Dia, kita disadarkan oleh Dia, kita ditegur oleh Dia, kita sungguh-sungguh supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Tidak ada pedoman yang lebih tinggi daripada firman Allah dalam hidup kita. Ada begitu banyak nasihat, ada begitu banyak petunjuk untuk hidup bahagia dalam dunia ini. Ada banyak buku-buku menyatakan hal itu. Banyak orang pakar-pakar falsafah dunia yang menyatakan semuanya. Tetapi satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah. Jangan kita lupakan itu. Kita harus hidup berdasarkan firman Allah. Karena firman Allah adalah pedoman tertinggi kehidupan kita. Firman Allah adalah penuntun hidup saudara dan saya, penuntun hidup manusia, siapapun dia. Latar belakang apapun dia, agama apapun dia. Firman Allah yang tertulis ini, yang ada ini, adalah penuntun hidup kita sekalian. Karena di dalamnya nyata kebenaran, di dalamnya nyata keadilan, di dalamnya nyata segala kesucian, di dalamnya nyata. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada rahasia yang dirahasiakan dari rahasia ilahi. Semuanya diungkapkan untuk saudara dan saya, kita bisa berjalan di jalan yang benar oleh karena firman Allah. Fakta yang ketiga. Nah saudara yang saya kasih, fakta yang ketiga bahwa Yesus Kristus adalah pola hidup manusia. Nah saudara, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-15, mari kita lihat bersama-sama. Kolose 1 ayat yang ke-15, demikian firman Allah. Ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Saya akan bacakan kembali. Firman itu telah menjadi manusia. Allah yang menjadikan segala sesuatu itu telah menjadi ciptaannya. Supaya saudara dan saya, kita bisa melihat gambaran-gambaran kehidupan yang nyata. Yang tidak hanya tertulis, yang tidak hanya berbicara saja. Tetapi saudara bisa melihat gambaran yang nyata. Kenapa saudaraku? Karena manusia yang sudah rusak oleh dosa telah kehilangan kemuliaan Allah itu. Roma 3:23. Kita sudah kehilangan gambar Allah yang baik sebagai manusia. Maka Allah perlu melihatkan gambar Allah yang sesungguhnya Allah inginkan, yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang digambarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Supaya saudara dan saya kembali melihat patron, pola manusia yang diciptakan Allah, yang diinginkan oleh Allah, yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Yesus Kristus telah menjadi manusia. Kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah kembali bisa melihat kemuliaan ciptaan Allah, yaitu ada di dalam Yesus Kristus. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus, semakin hari semakin serupa dengan Yesus, semakin hari semakin serupa dengan Yesus, sampai satu saat betul-betul kita serupa dengan Dia sebagai ciptaan yang mulia. Saudara, Yesus Kristus adalah pola
hidup manusia. Ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 19 dikatakan demikian, lalu kita Kolose tadi 1. Ayat 19 dikatakan demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalamnya. Jadi saudaraku yang saya kasih, betapa saudara seharusnya kita sekalian mengucap syukur kepada Allah karena Yesus Kristus adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Nah saudara, saya akan ulangi sekali lagi ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini fakta saudara, bahwa Yesus Kristus adalah pola patron manusia sejati, manusia yang sempurna itu. Nah, patron ini yang harus kita contoh. Bagaimana kita mampu bisa mencontoh dia tanpa saudara mau merendahkan diri sama seperti dia, pencipta yang mau menjadi ciptaan. Dia yang adalah Allah mengambil rupa manusia yang hidup di dalam kedagingan. Betul-betul daging, bisa merasakan sakit, bisa merasakan lapar, bisa merasakan haus. Itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama itu. Firman itu telah menjadi manusia. Dan itu betul-betul terjadi. Yesus ada bukan karena keinginan seorang laki-laki, tetapi karena Allah mau hadir bagi saudara dan saya. Dan firman itu mau masuk ke dalam hidup saudara dan saya. Dia merendahkan diri sebagai pencipta menjadi ciptaan. Demikian saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa menerima firman Tuhan itu sebagai firman yang maha kuasa. Bagaimana saudara dan saya bisa menerima firman Tuhan itu sebagai yang mengarahkan hidup saudara, membentuk hidup saudara, menegur saudara, menasihati saudara, menuntun kita. Kalau kita tidak punya kerendahan hati menerima kemahakuasaan firman itu, kita yang sudah kehilangan gambar itu oleh karena kecongkakan kita, oleh karena kesombongan kita, karena pemberontakan kita, kita ingin menyerupai dan mengalahkan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Kita yang seringkali menolak firman Allah sebagai kebenaran. Kita yang seringkali menutup telinga dengan suara-suara Allah yang membenarkan kita, yang menolong kita, yang menegur kita. Mungkin itu menyakitkan kita, mungkin itu sangat melukai hati kita. Tetapi Allah ingin membentuk saudara dan saya serupa, segambar dengan Dia, supaya kita yang sudah kehilangan kemuliaan Allah kembali mulai dengan samar-samar, sedikit demi sedikit semakin jernih, semakin serupa dengan gambaran keilahian dari Yesus Kristus yang mempunyai kemuliaannya. Ingatlah di dalam kitab Kejadian, baiklah kita menjadikan manusia itu segambar dengan kita. Saudara dan saya, kita dibentuk oleh Allah sesungguhnya segambar dan serupa dengan Dia yang penuh dengan kemuliaan Allah. Tetapi karena kecongkakan, karena dosa di dalam hidup kita, karena pemberontakan kita, karena kita tidak mau taat kepada firman Allah, kemuliaan itu sirna dan hilang. Tetapi Allah yang sangat mengasihi, rela turun. Karena manusia tidak mungkin bisa datang kepada Allah kecuali Allah yang turun berinisiatif kepada manusia. Dan firman yang pencipta itu mau menjadi ciptaan bagi supaya penciptaannya ini bisa melihat gambar yang jelas dari Kristus Yesus sebagai manusia yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, bersyukurlah. Karena itu saudaraku, saya mengajak saudara saat ini, maukah saudara dengan segala kerendahan hati menerima firman Allah sebagai firman yang maha kuasa dalam hidup saudara, yang menuntun saudara, yang mengarahkan hidup saudara, yang membentuk saudara semakin serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudaraku, Yesus Kristus adalah fakta keagungan pencipta yang membuktikan setiap kata menjadi nyata dalam perbuatan adalah pola hidup manusia
yang berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, karena kami mendapat pola hidup, contoh, teladan, patron hidup kami di dalam Yesus Kristus. Supaya kami yang sudah tidak berbentuk, yang sudah tidak berpola dengan baik dan benar oleh karena keinginan-keinginan daging kami, beroleh patron yang benar, contoh yang benar, rancangan Tuhan yang benar menciptakan kami sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mau rela merendahkan diri menjadi ciptaan, menjadi manusia sama seperti kami. Anak tunggal Allah Bapa, penuh kasih karunia dan kemuliaan. Tuhan, kami bersyukur biarlah kami selalu ingat bahwa Ialah sulung dari segala yang diciptakan. Dan kami sekalian ya Tuhan boleh melihat gambaran yang nyata supaya kami betul-betul menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Tuntun kami agar kami mau merendahkan diri kami, menerima firman Allah sebagai firman Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berpegang teguh dan bersandar sepenuhnya kepada firman Allah. Demikian Tuhan, akhirnya kami dibentuk semakin serupa dengan Tuhan yang memiliki kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Natal di tahun ini, di masa pandemi ini, kami ingat bahwa Engkau Allah yang rela datang ke dalam dunia. Firman yang maha kuasa yang menjadikan segala sesuatu itu betul-betul menjadi manusia. Supaya kami sebagai manusia mau dengan rendah hati menerima firman Allah sebagai yang maha kuasa yang membentuk kami. Terpuji nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian atas kesetiaan Bapak Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Edwin Halim. Kiranya firman Tuhan dalam ibadah Natal ini ya Bapak Ibu sekalian dapat lebih menjadikan pelita di dalam hati kita, dapat menjadikan penerang kita, dan Tuhan Yesus Kristus akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah disampaikan dengan satu pujian, Kabarkan dari Gunung. Menjaga rumah
lagi kita akan naikkan doa syafaat kita. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Edwin Halim. Kita menyiapkan hati dan diri kita dalam doa syafaat ini. Kita nyanyikan bersama-sama. Dia hanya sejauh doa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hadiah besar yang kami terima di hari Natal ini. Bahwa sesungguhnya kami punya patron, punya pola manusia yang sesungguhnya Engkau jadikan. Supaya kami kembali melihat kami sebagai manusia ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh umat Tuhan dimanapun mereka berada adalah orang-orang yang siap merendahkan diri, menjadi orang yang taat kepada firman Allah. Sama seperti Tuhan kami Yesus
yang mau taat menjadi manusia sejati. Sampai pada waktunya pun Ia yang penuh dengan kasih karunia di kebenaran itu mengaruniakan keselamatan dengan kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, merendahkan diri serendah-rendahnya, dan pada akhirnya Tuhan, Engkau ditinggikan setinggi-tingginya. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami pun sebagai umat Allah, anggota jemaat Jakarta Baptis Community Pulau Mas di tempat ini, gereja yang ada di kota Jakarta, Indonesia dan dunia ini, boleh menjadi kumpulan orang-orang yang mau taat kepada firman Tuhan, yang mau dibentuk oleh firman Tuhan, yang mau menjadikan firman Tuhan itu pedoman dalam hidup kami. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, ketika kami berhadapan dengan siapapun, kami senantiasa berjalan di dalam terang Allah. Berkati negeri yang kami cintai ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh negeri ini taat kepada firman Allah. Taat kepada firman Allah yang memberikan damai dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bukan hidup dalam caci maki, bukan hidup dalam hujatan-hujatan, tetapi hidup di dalam kebenaran, di dalam puji-pujian satu dengan yang lain, di dalam nyanyian syukur dan mazmur satu dengan yang lain. Tuhan, kami percaya firman Allah menolong kami untuk mampu berkata-kata benar bagi sesama kami. Tuntun negeri kami yang kami cintai ini, supaya tengah hiruk pikuk dunia media yang begitu marak di dunia ini, dan lagi-lagi di Indonesia, kami sungguh-sungguh mampu bertutur kata secara baik dan benar menurut kaidah-kaidah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, ampuni salah dosa kami. Seringkali kami penuh dengan hujatan, seringkali kami penuh dengan keluhan-keluhan, seringkali kami mengabaikan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang memampukan kami bertutur kata dengan baik dan benar, dan melakukan setiap firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka sedang kerjakan di tengah-tengah keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka, bahkan di dalam pelayanan gereja di tempat ini dan dimanapun, Engkau memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang telah menjadi manusia, kami naikkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekali lagi untuk mengikuti ibadah sampai dengan kita di penghujung ibadah kita pada hari Natal ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sungguh sangat bersukacita, kita sungguh sangat girang hati kita sungguh sangat menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita dengan penuh kegirangan hati kita penuh dengan keceriaan hati kita. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita nyanyikan bersama-sama Selamat Hari Natal. Selamat
Natal, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai Natal beserta kita semua, dan terima kasih telah mengikuti kebaktian Natal pada hari ini. Semoga sukacita Natal terus berada di dalam kehidupan kita. Semoga sukacita Natal dapat kita beritahukan juga kepada sesama kita bahwa Yesus Kristus telah hadir di dalam dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetap menjaga kebersihan, dan semoga Bapak Ibu dan saudara sekalian semua dalam keadaan sehat selalu. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim pengembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini. Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.